Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Octavia akan mereview jurnal yang berjudul Peranan Ibu dalam Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4-5 tahun. Bahasa merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, manusia dapat mengekspresikan apa yang dipikiran dan yang ada di dalam perasaannya kepada orang lain. Peran bahasa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia itu telah memunculkan rasa penasaran para ahli linguistik untuk mempelajari bagaimana suatu bahasa diproses serta dipakai oleh manusia, sehingga sampai pada peristiwa komunikasi. Kajian ini disebut dengan ilmu psikolinguistik. Pada prinsipnya, psikolinguistik adalah kajian hibrida yang muncul dari dua istilah, yaitu psikologi dan linguistik. Psikologi dikenal sebagai ilmu jiwa, sementara linguistik dikenal sebagai ilmu bahasa. Akan tetapi, psikolinguistik tidak sesederhana itu. Menurut Darjo Wijojo tahun 2010, psikolinguistik merupakan kajian yang mempelajari tahapan-tahapan dalam diri manusia yang dialami oleh manusia ketika mereka berbahasa. Penelitian kali ini akan membahas bagaimana proses berbahasa anak usia 4-5 tahun dalam pemerolehan bahasanya terkait dengan peran orang tua, khususnya ibu. Terdapat 3 teori mengenai pemerolehan bahasa pada anak yang saling bertolak belakang, yaitu teori behavioristik, teori mentalistik, dan teori pemerolehan bahasa kognitif. Menurut penglihatan behavioristik, anak sejak lahir tidak membawa struktur linguistik, artinya anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Kaum mentalis atau rasionalis berpendapat tahapan pemerolehan bahasa bukan sebagai hasil dari proses belajar, melainkan karena sejak lahir anak telah mempunyai sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan tahapan kematangan intelektualnya. Sedangkan menurut penganut kognitif, stimulus adalah input bagi si anak yang kemudian berproses dalam otak. Usia 0-6 tahun adalah fase di mana seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kualitas bahasa yang dipakai orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi keterampilan anak dalam berbicara atau berbahasa. Keluarga sangat erat kaitannya dengan baik atau tidaknya pemerolehan bahasa pada anak. Peran keluarga adalah memenuhi kebutuhan anak serta memberikan pendidikan kepada anak. Selain itu, gaya pengasuhan yang orang tua pakai berperan dalam pemerolehan bahasa anak. Orang tua berperan besar dalam perkembangan bahasa anak, khususnya seorang ibu, karena seorang ibu lebih intensif dalam pertemuan dengan anaknya dibandingkan seorang ayah. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan bagaimana peranan seorang ibu dalam pemerolehan bahasa anak yang berusia 4-5 tahun. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan serta menganalisis fenomena atau peristiwa tertentu dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan datanya secara triangulasi serta hasilnya lebih menekankan pada aspek makna. Peneliti ini mengambil narasumber 2 orang anak kecil bernama Rahma Salsabila yang berumur 5 tahun dan Adiba Khaliza Zahra berumur 4 tahun di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan teknik penelitian berupa percakapan yang terjadi antara keduanya dengan ibunya masing-masing dan kemudian ditranskrip ke dalam tulisan. Pada tahap peniruan, si anak akan secara alami menirukan apa saja yang sengaja diperdengarkan atau tidak kepadanya. Tahap memahami makna ialah saat anak mulai memahami makna kata, sedangkan tahap memakai kata dalam komunikasi dalam tahap adalah tahapan saat anak sudah mampu memakai kata-kata yang diperolehnya. Tahap pertama, tahap peniruan. Orang tua perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak sengaja didengar atau yang sengaja diperdengarkan oleh anak akan secara alami ditiru, baik kata-kata yang bermakna baik maupun yang bermakna buruk.
Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi, berusaha menciptakan suasana penggunaan bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan anak. Pada tahap kedua, tahap memahami makna. Orang tua dapat menerapkan pembelajaran yang akan memperbanyak kosakata si anak. Bisa berupa pengenalan nama benda di sekitarnya, perbedaan satu kata dengan kata lainnya, dan memaparkan kata berdasarkan kesamaannya. Tahap ketiga, tahap pemakaian kata dalam komunikasi. Orang tua dapat berperan dalam komunikasi yang dilakukan sang anak. Jika si anak menggunakan kata-kata yang kurang tepat, baik dari segi bunyi maupun makna, orang tua dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dibuat si anak. Contoh yang pertama, percakapan seorang ibu dengan anaknya yang bernama Adiba, berusia 4 tahun. Ibu, pus-pus sambil menjentikkan tangan. Anak, pus-pus sini. Ibu, bawa ke sini kucingnya, Dek, panggil ke anaknya. Anak, mendekati kucing tersebut tetapi kembali lagi dengan berkata, takut mah, kucingnya galak. Ibu, baik kok. Dari contoh tersebut diketahui bahwa kalimat pus-pus yang diucapkan ibunya diikuti atau ditiru sang anak untuk memanggil kucing. Pada saat ibunya menyuruh mengambil kucing tersebut, si anak mengerti maksudnya dan pergi mendekati kucing tersebut. Hal itu menandakan bahwa panggilan pus-pus yang ia tirukan dari sang ibu memiliki arti kucing, dan ibunya menyuruh untuk membawa kucing tersebut mendekat dengan sang ibu. Namun, pada akhirnya si anak kembali lagi ke ibunya dan mengucapkan bahwa ia takut karena kucingnya galak. Itu menandakan bahwa si anak sudah dapat mengucapkan kalimat untuk berkomunikasi dengan ibunya. Tetapi di akhir, sang ibu meyakini bahwa kucing tersebut baik. Contoh yang kedua, percakapan seorang ibu dengan anaknya yang bernama Rahma, berusia 5 tahun. Ibu, habisin makanan itu dulu, entar ibu beliin mainan. Anak, iya Rahma habisin. Ibu, janji? Anak, janji. Dari contoh tersebut menceritakan bahwa si ibu akan membelikan mainan kepada anaknya jika ia menghabiskan makanan tersebut. Namun, pada percakapan kali ini, si ibu menggunakan kata yang tidak baku, yang mengakibatkan si anak juga mengikuti bahasa yang tidak baku, yang seharusnya habiskan makanan itu, nanti ibu belikan mainan. Anak yang belum mengerti bahasa yang baik atau buruk hanya mengikuti apa yang ia dengar dari ibunya. Tetapi terdapat pula pemahaman makna pada kalimat iya Rahma habisin. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa anak tersebut ingin dibelikan mainan baru ibunya, tetapi harus menghabiskan makanan terlebih dahulu. Kemudian dengan pemahaman makna kalimat tersebut, si anak membuat ujaran dengan mengucapkan kata janji, dengan maksud tidak akan berbohong dan akan segera menghabiskan makanan tersebut. Dengan demikian, si anak telah mampu mengkomunikasikan sesuatu hal yang ingin ia sampaikan kepada ibunya. Kesimpulan, bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai media komunikasi yang digunakan manusia untuk memberitahukan ide, perasaan, dan keinginan antara sesama manusia. Orang tua berperan besar dalam memperoleh bahasa anak, khususnya seorang ibu, karena seorang ibu lebih intensif dalam pertemuan dengan anaknya dibandingkan seorang ayah. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat 2 percakapan antara ibu dan anak yang menjelaskan adanya tahapan-tahapan anak dalam memperoleh bahasanya melalui lingkungan sekitarnya. Tahapan tersebut adalah tahapan peniruan, tahap memahami makna, dan tahap pemakaian kata dalam komunikasi. Oleh karena itu, seorang ibu seharusnya dapat lebih bijak dalam mengucapkan suatu hal, karena anak akan senantiasa menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang yang di sekelilingnya, yang bertujuan agar anak dapat memperoleh dan memakai bahasa yang tepat. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.